俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Video kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1061. Jadi, bagaimanakah kegilaannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada cover chapter kali ini, kita melihat anak-anak Jirma 66 dan Caesar telah dalam keadaan bebas, dan mereka sudah mulai melarikan diri dari pulau Whole Cake Island. Pada chapter 1061 kali ini berjudul Pulau Masa Depan. Pada awal chapter kali ini, kita melihat Luffy yang sedang menggenggam chopper di tangan kanannya. Setelah menyadari seseorang yang muncul dari pusaran air itu adalah Jewelry Bonnie, Luffy langsung menangkap Jewelry Bonnie yang sedang terbang dengan tangan satunya. Sambil menyadari bahwa dirinya akan selamat dan mulai bertanya-tanya siapa yang menyelamatkannya, Bonnie mempertanyakan kemana perginya monster itu. Lalu Bonnie mengkhawatirkan jangan-jangan monsternya ada di bawah mereka. Anggota kelompok topi jerami lainnya yang berada di atas kapal mempertanyakan apa yang dibicarakan oleh Bonnie itu. Dan hal selanjutnya yang terjadi adalah terlihat dengan sangat jelas di bawah kelompok topi jerami siluet mulut ikan hiu raksasa yang bahkan terlihat bisa melahap kapal itu secara sekaligus. Entah bagaimana caranya, gigitan ikan hiu raksasa itu tidak berhasil melahap kapal kelompok topi jerami. Di sini kelompok topi jerami pun terkejut melihat ikan hiu raksasa yang terbuat dari logam muncul dari bawah lautan. Jinbe yang melihat Luffy dan yang lainnya telah tenggelam di dasar laut langsung meminta Franky untuk mengambil alih kemudi kapal. Kemudian Jinbe langsung terjun ke dasar laut untuk menggapai Luffy dan yang lainnya. Di sisi lain, Franky yang mengemudikan kapal Sunny itu menggunakan teknologi yang disebut Rabbit Screw Popular, yaitu seperti kelinci yang berfungsi untuk mempercepat laju kapal Sunny itu. Tidak diduga, robot ikan hiu raksasa itu masih mengincar kapal Sunny dan menembakkan 2 peluru roket kepada kapal Sunny itu. Dan 2 peluru itu meledak tepat di bagian bawah kapal Thousand Sunny dan membuat kapal itu pun terjungkir balik dan membuat seluruh penumpang kapal itu harus tenggelam ke dasar laut. Di sisi lain, terlihat Jinbe dengan gagah telah menyelamatkan Luffy, Chopper, dan Bonnie secara sekaligus. Di saat yang bersamaan, Jinbe juga mendengar suara ledakan dari 2 peluru tadi. Dan ketika Jinbe naik ke permukaan laut, ia tidak melihat kapal Thousand Sunny, namun ia melihat sosok hiu raksasa itu berada di depannya. Dan hiu raksasa itu langsung membuka mulutnya dan berniat akan melancarkan serangan tembakan meriam. Melihat hal itu, Jinbe meminta kepada orang-orang yang dibawanya untuk menarik nafas karena ia akan menyelam ke dasar laut. Dan adegan menarik pun terjadi di sini. Luffy, Bonnie, dan Chopper secara bersama-sama menarik nafas dengan ekspresi yang lemas. Kemudian Jinbe dan yang lainnya berhasil menghindari tembakan dari robot hiu raksasa itu. Lalu ketika robot hiu raksasa itu masih mengincar kapal Thousand Sunny, tiba-tiba muncul robot lainnya yang berbentuk seperti robot pada umumnya. Kemudian memukul robot hiu raksasa itu sampai membuat robot hiu raksasa itu terlihat kesakitan. Lalu panel lainnya menunjukkan beberapa anggota kelompok topi jerami seperti Nami, Zoro, Sanji, Usopp terlihat sedang dalam keadaan kewalahan, tenggelam di dasar lautan. Kemudian panel berpindah ke sebuah pulau dekat markas Angkatan Laut G14. Terlihat di sana Tashigi sedang meminta kepada anak-anak yang telah diselamatkannya pada kejadian Pang Hazard untuk meminum obatnya masing-masing. Dan obat ini adalah obat untuk mengembalikan tubuh anak-anak ini yang telah menjadi raksasa ke ukuran normal kembali. Di sini ada seseorang karakter baru yang bernama Doll yang merupakan wakil admiral dari pasukan G14. Ketika Doll bertanya apakah Tashigi akan membantu permintaan Helmeppo, Tashigi pun menjawabnya, "Aku tidak bisa, soalnya nyawa sahabatnya sedang dalam bahaya."
Walaupun aku mencemaskan Kapten Kobe juga, dia adalah junior kami di Angkatan Laut. Panel selanjutnya memperlihatkan Helmeppo dan satu orang baru, yaitu Komandan Pusat Angkatan Laut Divisi SWORD bernama Hibari. Mereka berdua meminta kepada seseorang untuk menyelamatkan rekannya, yaitu Kobe. Dan kelompok yang dimintai pertolongan oleh Helmeppo adalah orang yang bernama Prince Grass dari Divisi SWORD, yaitu orang yang berpangkat Rear Admiral. Namun, karena pulau yang dituju adalah pulau bajak laut yang dikuasai oleh Kurohige, mereka enggan untuk pergi ke tempat seperti itu. Namun, Helmeppo tetap meminta kepada sosok yang bernama Prince itu untuk meminta Angkatan Laut agar mengirimkan Serapim saja, karena mereka berada di dekat pulau yang bernama dengan Egghead. Namun, sosok Prince masih tetap menolak permintaan Helmeppo itu karena mereka juga masih belum menangkap sosok X-Drake dan mereka saat ini tidak bisa berbuat banyak. Lalu kita pindah ke sebuah gua di mana Luffy dan yang lainnya berada. Di sana, Jeverly Bonney berkata, "Apakah kalian benar-benar tidak mengenaliku? Aku juga salah satu dari generasi terburuk seperti kalian. Kita berada di Pulau Sabaudi 2 tahun yang lalu." Sambil memeras pakaiannya, Bonney pun berterima kasih kepada Luffy karena telah menyelamatkannya. Lalu Bonney mempertanyakan, "Ada apa dengan poster buronanmu? Aku kira rambutmu putih, soalnya lumayan banyak juga yang mempertanyakan hal itu. Apa kau tahu tentang hal ini?" Lalu Luffy hanya menjawabnya, "Oh, itu saat aku menjadi merasa bebas." Lalu ketika Bonney masih tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Luffy, Bonney bertanya, "Apa kau tidak mengkhawatirkan krumu yang lain?" Dan Bonney masih melanjutkan, "Luar biasa sekali, Jinbe benar-benar menjadi krumu." Lalu Jinbe mempertanyakan kepada Bonney, "Apa yang telah terjadi denganmu dan dengan krumu?" Lalu Bonney menjawabnya, "Aku datang sendirian, monster itu melahap kapalku. Begitu yang aku ingat, aku merasa lapar." Lalu Luffy yang memiliki ide mengajak Bonney untuk pergi ke restoran. Namun Bonney pun mengomentarinya, "Kalian ini bodoh atau bagaimana? Kalian tidak akan menemukan restoran di sini. Aku beritahu kalian, ini adalah pulau pemerintah. Saat ini kita berada di Pulau Egghead. Pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau 500 tahun di masa depan. Laboratorium penelitian Dr. Vegapunk berada di sini. Aku kesini karena punya urusan dengannya. Dari siluet bentuk Pulau Egghead ini, pulau ini terlihat seperti telur yang terbelah dan di sana ada seperti lingkaran yang melingkari telur tersebut." Lalu pada panel selanjutnya, kita disuguhkan gambar yang sangat luar biasa. Di sana terlihat robot berukuran yang sangat luar biasa raksasa sedang mengangkat kapal Thousand Sunny milik kelompok topi jerami. Dan pada robot itu tertulis Vega Force 12. Melihat robot ini, sontak ekspresi dari Franky, Usopp sangat terkesima dengan robot ini. Di sana juga terlihat sosok Karibo yang sepertinya telah keluar dari tong tempat persembunyiannya. Lalu dari dalam robot itu muncul sosok manusia. Ia berkata, "Aduh, gagal lagi. Ada bagian yang salah. Aku penasaran. Mungkin agak rumit untuk dapat digunakan. Sungguh menjengkelkan." Franky yang melihat sosok itu berkata, "Di sana siapapun itu, terima kasih telah menyelamatkan kami." Lalu sosok yang telah keluar dari robot itu pun berkata, "Aku yang memerintahkan hiu mecha itu untuk mengintai, melaporkan, dan menembak. Tapi jika hiu itu mencoba untuk memakan kapal, bisa dipastikan kapal itu tidak akan tersisa sama sekali. Berarti aku memprogramnya masih kurang baik. Maaf sebelumnya, barusan kalian bilang aku menyelamatkan kalian. Jangan senang dulu dasar bajak laut. Biarpun begini, aku bekerja untuk pemerintah. Mereka memanggilku dengan sebutan ilmuwan yang jenius. Kalian panggil saja aku dengan sebutan Dr. Vegapunk." Dan chapter 1061 selesai di sini, serta minggu depan libur. Sungguh chapter yang seperti biasa gila. Meski perkembangan cerita ditampilkan bisa dikatakan cukup sedikit, namun pada chapter kali ini kita mendapatkan hal yang sangat fresh
yaitu kita diperkenalkan dengan beberapa benda hasil ciptaan Dr. Vegapunk. Dan pada chapter kali ini, muncul sesosok manusia yang mengaku-ngaku sebagai Dr. Vegapunk. Melihat beberapa ciri-ciri dari robot milik Dr. Vegapunk ini, seperti memiliki nomor urut, yaitu nomor 03 pada robot ikan hiu, lalu nomor 12 pada robot raksasa yang memegang kapal kelompok topi jerami, dan ada tulisan nomor 02 pada pakaian yang dikenakan oleh sosok wanita ini. Kami tidak ingin langsung percaya bahwa sosok wanita ini adalah sosok Vegapunk, yang mungkin bisa jadi bahwa sosok wanita ini hanyalah robot yang dikenalikan dari jarak jauh oleh Dr. Vegapunk yang asli. Karena memang teknologi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk telah membuat kita sulit untuk membedakan mana manusia dan mana yang robot jika hanya dilihat dari bagian luarnya saja. Beberapa contohnya adalah seperti robot Pasifista Kuma, lalu Pasifista Seraphim, sosok buah Hancock, dan Mihawk. Jadi, apakah menurut Nakama sosok wanita ini adalah sosok Dr. Vegapunk yang asli? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.